Halo, hai teman-teman. Selamat siang bagi kita semua. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat ya? Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan perkuliahan ini. Oke, baik, langsung saja. Dalam kegiatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah pengantar manajemen yang membahas tentang lingkungan dan budaya organisasi yang disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Belawati, Emia Karina, Rahulina Barus, Hanima Rosalia, dan Aurelia Respinka. Lingkungan dan budaya organisasi. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian lingkungan dan budaya. Yang kedua, jenis-jenis lingkungan. Yang ketiga, karakteristik budaya organisasi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Dan yang kelima, fungsi lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Sedangkan pengertian lingkungan organisasi adalah organisasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan tidak terlepas dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Organisasi merupakan suatu wadah untuk memproses masukan menjadi keluaran. Yang kedua, budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Latin, yaitu cultura. Sedangkan pengertian budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Itu artinya hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Jenis-jenis lingkungan. 1. Lingkungan internal. Yang dimaksud dengan lingkungan internal organisasi adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut nadinya organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi adalah 1. Para pemilik organisasi atau owners. Yang kedua, para pengelola organisasi atau board of manager or directors. Yang ketiga, para staff, anggota atau para pekerja atau employees. Yang keempat, serta lingkungan fisik organisasi atau physical work environment. 2. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal atau lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Lingkungan eksternal ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu 1. Lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lingkungan mikro dari organisasi-organisasi. Lingkungan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lingkungan makro dari organisasi. Adapun
pengertian dari lingkungan eksternal mikro atau khusus adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi yang terdiri dari pesaing, penyedia, langganan, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, dan perwakilan-perwakilan pemerintah. Dan pengertian lingkungan eksternal makro atau umum adalah kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Lingkungan eksternal mikro meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Karakteristik budaya organisasi. 1. Inovasi dan keberanian dalam mengambil resiko atau innovation and risk taking. Sejauh mana organisasi mendorong para karyawan untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. 2. Perhatian yang rinci atau attention to detail. Sejauh mana organisasi mengharapkan karyawan memperlihatkan kecermatan analisis dan perhatian kepada rincian. 3. Berorientasi kepada hasil atau outcome orientation. Sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. 4. Berorientasi tim atau team orientation. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim, tidak hanya pada individu-individu untuk mendukung kerjasama. 5. Agresivitas atau aggressiveness. Sejauh mana orang-orang dalam organisasi itu memiliki sifat agresif dan kompetitif untuk menjalankan budaya organisasi sebaik-baiknya. 6. Stabilitas atau stability. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status daripada pertumbuhan. 7. Berorientasi kepada manusia atau people orientation. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu. Faktor yang mempengaruhi budaya organisasi terdapat 6 faktor. Di antaranya 1. Komunikasi, 2. Motivasi, 3. Karakteristik organisasi, 4. Proses-proses administrasi, 5. Struktur organisasi, 6. Gaya manajemen. Fungsi lingkungan dan budaya organisasi. Adapun fungsi lingkungan dan budaya organisasi yaitu 1. Sebagai ciri khas atau keunikan sebuah perusahaan. 2. Budaya organisasi yang unggul akan menciptakan rasa kebanggaan di antara pekerja atas partisipasi mereka di dalam perusahaan. 3. Meningkatkan integritas dan loyalitas di dalam diri pekerja sehingga secara alami lebih bersemangat dalam mengejar kepentingan perusahaan. 4. Meningkatkan kesadaran untuk membina hubungan sosial yang baik antar sesamanya sehingga dapat mempertahankan rantai kerja yang ideal di antara para pekerja pada setiap posisi dan jabatan. 5. Menjaga sikap dan perilaku baik yang mengedepankan hubungan profesional yang tetap bersahabat. Cukup sekian video pembelajaran yang dapat kami buat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.